Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metode Pengajaran Al-Quran Al-Ustadz Teguh Arafa Julianto STHI MAG, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 dengan pembahasan metode Iqra. Saya Elsa selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan saudari Radia Nurul Asmi sebagai pemateri kedua. Yang pertama saya akan membahas latar belakang metode Iqra. Metode berasal dari bahasa Greka, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati. Secara harafiah ialah cara, dan dalam pemakaian secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara melakukan sesuatu. Dalam dunia pendidikan, metode merupakan suatu cara yang harus ditempuh pengajar untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Iqra dalam Kamus Besar Bahasa Arab yaitu Al-Munawwir kata Iqra berasal dari kata kerja, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan yang artinya membaca. Jadi jika digabung metode dengan Iqra, maka dapat saya simpulkan bahwa pengertian metode Iqra di sini ialah cara membaca yang tersusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Metode Iqra merupakan cara membaca Al-Quran yang diajarkan langsung, yang tidak diperkenalkan terlebih dahulu nama-nama huruf hijaiyah. Jadi tidak diperkenalkan huruf alif tanda bacanya fathah, kemudian dibaca a, alif berharakat kasrah berarti i, dan alif berharakat dhammah berarti u. Jadi a, i, u, dan seterusnya. Metode Iqra digunakan pada semua umur, tapi lebih diperuntukkan pada anak usia 5-12 tahun, sebab umur 5-12 tahun ini biasanya disebut masa akhir anak, atau proses dari masa anak-anak ke masa remaja. Kemudian yang kedua, penyusun metode Iqra. Penyusun metode Iqra yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Beliau berasal dari Yogyakarta, lahir pada tahun 1993 Masehi sampai dengan 1352 Hijriah, dan wafat pada tahun 1996. Profesi Kiai As'ad Humam sebelumnya aktif dalam pengajaran qiraah, adalah pedagang perhiasan imitasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Profesi ini kemudian membawanya berkenalan dengan Kiai Haji Dahlan Salim Sarkashi yang mengajaknya aktif ke dalam dunia pendidikan Islam. Kiai Haji As'ad Humam membantu Kiai Haji Dahlan Salim memberi pelajaran membaca Al-Quran kepada para santri dengan metode qiraati yang dikembangkan oleh Kiai Haji Dahlan. Untuk memperbaiki, seringkali Kiai As'ad Humam memberi catatan untuk perbaikan metode tersebut, tetapi Kiai Haji Dahlan seringkali tidak berkenan menerapkan masukan dari beliau. Maka dari itu, Kiai Haji As'ad Humam mengembangkan kelompok belajar eksperimental menggunakan metode kembangannya, dibantu oleh tim Tadarus Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Yogyakarta. Hasil eksperimennya ini kemudian ditetapkan sebagai metode Iqra yang sangat populer sebagai cara belajar praktis membaca Al-Quran. Kemudian metode ini dirangkum menjadi 6 jilid. Itulah pembahasan dari saya, yakni latar belakang dan penyusun metode Iqra, dan kemudian saya serahkan kepada. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Elsa, yang mana itu ada 10 sifat-sifat Iqra. Yang pertama, bacaan langsung. Yang dimaksudkan bacaan langsung di sini yaitu langsung diperkenalkan bahwa ini huruf A, Ba, Ta, dan seterusnya. Tidak lagi diperkenalkan dengan ejaan seperti alif berharokat fathah berarti A, dan alif berharokat kasr berarti I, dan alif berharokat dhammah berarti U. Jadinya A, I, U. Tidak seperti itu lagi, tetapi langsung diperkenalkan seperti A ya huruf A, Ba tetap Ba, Ta, Ta. Cara kedua yaitu cara belajar siswa aktif. Cara pengajaran ini tidak menggunakan sebutan guru atau siswa,
siswi, tapi menggunakan sebutan ustadz, ustazah, dan santri. Ketiga, privat. Maksud dari privat di sini yaitu berhadapan langsung antara ustazah dan santrinya, ustadz, ustazah dengan santrinya secara bergantian. Yang keempat, modul. Ya, modul ini siapa cepat dia selesai. Yang mana di situ tidak lagi diperkelompokkan. Dalam metode ini tidak diperkelompokkan lagi. Jadi siapa yang bacaannya selesai duluan maka dia selesai. Tidak harus menunggu teman-temannya untuk selesai baru dia selesai. Yang kelima, asistensi. Asistensi di sini apabila ustazah atau ustadznya berhalangan, maka santrinya yang sudah di atas bacaannya menggantikan ustadz atau ustazahnya. Keenam, praktis. Dan praktis dalam penyusunan baik bacaan maupun materi. Sifat ketujuh, sistematis. Buku Iqra disusun dengan tingkatannya dari huruf A ke Ba ke Ta, Ba ke dan Ba ke Ta, dan seterusnya. Sifat kedelapan, variatif. Tidak monoton, memiliki materi yang berbeda tiap jilid. Tidak monoton dan memiliki materi yang berbeda tiap jilid. Jadi anak-anak tidak akan bosan. Santri dan santriwati tidak akan bosan. Terus kesembilan, komunikatif. Ustadz atau ustazah memberikan perhatian, sanjungan agar santri merasa diperhatikan, seperti ya bagus, seperti itu. Kesepuluh, fleksibel. Boleh dan bisa dipelajari dari kalangan anak-anak sampai ibu-ibu. Jadi metode Iqra ini boleh dipelajari dari kalangan anak-anak sampai kalangan ibu-ibu, karena memang dalam metode ini sudah disusun dengan baik dari yang tersulit dari yang termudah ke yang tersulit. Nah, selanjutnya perkembangan metode Iqra. Pada tahun 1988, tepat di tempat tinggal Haji As'ad Humam di kampung Kota Gede, didirikannya Taman Kanak-kanak Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan TK untuk anak usia 4-6 tahun. Dan setahun kemudian didirikannya Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa kita kenal sebagai TPA untuk usia anak 7-12 tahun. Dari sini awalnya Iqra disebarkan, kemudian menyebar dengan cepat sehingga digunakan sampai Malaysia. Kelebihan dan kekurangan metode Iqra. Kelebihan dari metode Iqra ini disusun secara sistematis dan urut, mulai dari bahan ajar yang ringan sampai yang terberat. Dan santri dapat membaca Al-Quran dengan cepat dan sudah dibekali kaidah-kaidah tajwid. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari metode Iqra ini yaitu bacaan-bacaan tajwid tidak semuanya dikenalkan sejak dini dan tidak dianjurkan menggunakan irama murattal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan metode Iqra dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.